Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi pagi hari ini. Dan kita boleh sama-sama menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan kita alami. Kita mau bersyukur karena kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena sampai hari ini kami percaya kasih setiamu itu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun pagi hari ini dengan segala keadaan kami. Kami mau menghampiri takhta kasih karunia. Kami mau menaikkan pujian, penyembahan, syukur, hormat kami bagimu. Sebab sungguh Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji, disembah. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti itu. Sebab itu kami bersyukur, kami memuji pagi hari ini. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, penuh campur tanganmu dalam hidupku. Sekali lagi mari katakan, ini hati kami Tuhan datang menyembahmu, haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hati kami di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu,
mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sekali lagi katakan, hatiku mengasihimu. Amin. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Sebab hati kami rindu untuk menyembah-Mu. Hati kami rindu meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Yesus. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain yang layak disembah, yang layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkau Allah yang setia. Sebab hanya Engkau Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah penyembuh kami. Engkaulah pertolongan bagi kami Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang dan percaya pada-Mu. Dan mata kami tertuju pada-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju pada-Mu. Ku rasakan kasih-Mu
tenang bersama-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Silakan berkatakan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh mata kami mau terus tetap tertuju memandang kepada-Mu. Terus berharap hanya kepada-Mu. Dan percaya hanya kepada-Mu. Karena hal itulah yang membuat hati kami tetap tinggal tenang. Sekalipun di tengah badai. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Karena kami mengenal Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau El Shaddai, Allah yang Maha Besar. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang tidak pernah membiarkan kami. Dalam segala keadaan kami. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Dan selamanya Engkau baik.
Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau yang menenangkan hati kami. Engkau yang menenteramkan jiwa kami. Engkau yang menyegarkan, Engkau yang menyehatkan tubuh kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Memasuki minggu yang baru lagi Tuhan. Kami bersyukur, kami mau jalani bersamamu. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi. Untuk belajar firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan. Sehingga Engkau dipermuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Bapak kita yang ada pagi hari ini. Kita mau sama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-38, dan sambung ke pasal 19, ayat yang pertama, sampai ayatnya yang ke-15. Dengan judul perikop, Yesus dihukum mati. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ayat-ayat ini. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Yang dimaksud Yesus maksudnya. Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam, hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu, maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu,
Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, kenyangkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Nah, dari kisah ini ada beberapa hal yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita sama-sama belajar, dan secara khusus tentu ini menjadi sebuah warning bagi kita, menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk kita terus menjaga hati kita. Karena seperti kitab Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti berkali-kali juga saya katakan bahwa 87-95% hidup kita itu sangat ditentukan dengan yang namanya respon otomatis. Dan respon otomatis itu sangat ditentukan dengan apa yang ada dalam hati kita. Atau dengan kata lain, siapa kita itu sangat ditentukan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Makanya kenapa Tuhan menyuruh kita untuk menjaga hati kita. Dan tentu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjaga hati kita, yaitu dengan melakukan 4M. Yaitu menerima firman, merenungkan firman, terus firman itu tertanam dalam hati kita, sehingga itu kita akan melakukan firman secara otomatis. Karena menjadi sebuah respon otomatis. Dan kemudian kita bagi firman itu. Sehingga seperti setiap hari ketika mau mendengar firman, saya selalu berkata, supaya Roh Kudus memberikan kita pengertian, pemahaman tentang firman. Karena hanya hal-hal yang kita pahami, hanya hal-hal yang kita mengerti, yang bisa kita percayai. Dan hanya hal-hal yang kita percayailah yang akan kita lakukan dalam hidup ini sebagai respon otomatis. Nah, pagi hari ini, melalui kisah ini, firman Tuhan paling tidak mengingatkan saya, dan saya mau bagi kepada kita berkaitan dengan hati. Yang pertama, apabila hati itu dipenuhi dengan kebencian, maka pikiran ini akan menjadi melakukan hal-hal yang salah. Artinya contoh seperti apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menangkap Yesus dan menyerahkan Yesus dan pada waktu itu kepada Pilatus. Karena hati mereka dipenuhi dengan yang namanya kebencian, sehingga akhirnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Mereka membuat sebuah keputusan yang salah fatal. Makanya berkali-kali juga saya katakan kalau hati kita sedang marah, lebih baik diam. Jangan sampai ketika marah kita membuat sebuah statement, apalagi membuat sebuah keputusan, dan itu 99% itu kebanyakan adalah salah. Nah, sama seperti apa yang terjadi dengan para imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, yang akhirnya karena hati mereka dipenuhi dengan kebencian, dan kebencian itu mereka tularkan kepada masyarakat, dan akhirnya mereka membuat sebuah keputusan yang salah. Ini terlepas dari
memang Yesus harus menuju salib. Ini terlepas dari hal itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita belajar dari sisi ini. Kenapa? Karena ketika Pilatus sebenarnya mendapati bahwa tidak ada sedikit pun kesalahan dari Yesus, dan Pilatus berusaha membebaskan Yesus, tapi ketika mereka, para imam, kepala, ahli Taurat, Farisi, diperhadapkan pada sebuah pilihan untuk mereka memutuskan antara mereka menerima Yesus yang dibebaskan atau Barabas yang dibebaskan, maka mereka lebih memilih Barabas. Dan dari ayat ini kita tahu sebenarnya siapa Barabas. Barabas itu seorang penyamun, seorang pemberontak, dia seorang penjahat besar yang terkenal di zaman itu, sehingga dia dipenjarakan dan dia mendapatkan hukuman yang berat. Dan hari itu, dan saya percaya bangsa Israel, imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, tahu betul track record Barabas, dan mereka tahu juga track record Yesus. Artinya dalam kondisi normal, siapapun sebenarnya pasti akan memilih Yesus yang dibebaskan. Karena sepanjang perjalanan pelayanan Yesus secara khusus 3,5 tahun, tidak ada satupun hal yang bisa menjadi catatan buruk dalam perjalanan Yesus. Track record-nya bersih. Bahkan dia melakukan banyak hal untuk orang lain, melakukan mujizat, melakukan hal-hal memberi makan, dan banyak perkara yang baik. Berbanding terbalik dengan Barabas, yang mungkin juga puluhan tahun track record-nya sudah jelas, mungkin dia juga keluar masuk penjara karena perbuatan-perbuatan jahatnya. Tapi sekali lagi kita melihat hari ini, ketika hati itu dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kemarahan, maka logika itu sudah nggak jalan lagi. Maka jadinya pembelajaran pertama hari ini adalah jaga hati kita, jangan sampai hati kita itu dikuasai dengan yang namanya kemarahan, kebencian, sehingga kita nggak bisa lagi berpikir dengan jernih. Karena sekali lagi ingat Bapak Ibu, hidup kita ini adalah rangkaian dari keputusan demi keputusan yang harus kita buat. Nah, berkali-kali saya harus ingatkan, satu hari itu minimal kita membuat 500 kali keputusan. Baik itu keputusan strategis, baik itu keputusan teknis, ataupun keputusan praktis. Nah, apalagi khususnya berkaitan dengan keputusan-keputusan strategis, keputusan-keputusan yang berkaitan juga dengan orang banyak. Nah, ketika hati kita nggak kita jaga, hati kita dipenuhi dengan kemarahan, apalagi kebencian, itu biasanya kita akan membuat sebuah keputusan yang salah fatal. Makanya kalau kita melihat kembali kepada kitab Kejadian di pasal yang ke-4, ketika Kain mulai marah, Yesus katakan, maaf, Tuhan mengatakan seperti ini, mengapa hatimu marah? Kalau enggak, lihat, dosa itu sudah mengintai. Karena ketika hati kita dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, itu seperti ada sebuah celah yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, kata kesempatan itu menjadi sebuah tempat di mana iblis bisa berpijak. Dan jangan menyalahkan iblis, iblis memang kerjaannya merusak. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menjaga hati kita. Jangan sampai ada celah supaya iblis bisa masuk. Makanya berkali-kali juga saya katakan,
Kenapa kamu marah? Jangan salahkan orang lain. Kan beberapa hari yang lalu kita sudah belajar dari Yesus. Bagaimana dia berani menghadapi situasi yang harus dia hadapi, dan dia nggak mau melibatkan orang lain, apalagi menyalahkan orang lain. Nah, pagi hari ini, kebenaran yang pertama kita mau belajar, jagalah hatimu. Jangan sampai ada kemarahan dan kebencian menguasainya. Karena apa? Karena ketika hal itu terjadi, maka selangkah lagi kita pasti akan melakukan kesalahan yang fatal. Seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Memang mungkin yang dipenuhi dengan kebencian itu adalah imam-imam kepala yang mungkin merasa dirugikan, karena beberapa kali Yesus juga dalam tanda kutip mengusik kenyamanan mereka ketika Yesus menyucikan bait Allah. Ketika Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran ahli Taurat dan Farisi, itu mengusik hati mereka. Nah, makanya kita juga mau jaga hati kita. Ketika ada orang yang sepertinya beda pendapat dengan kita, bahkan sepertinya ada orang yang menentang kita, bisa nggak kita jaga hati kita? Untuk kita nggak jadi marah. Dan saya mau katakan, kenapa kita bisa marah ketika ada orang yang bertentangan dengan kita? Hati-hati juga, jangan-jangan karena kita bukan benar, tapi merasa benar. Kalau memang kita benar, dan seperti khotbah saya di awal bulan ini, kalau kita orang yang mengenal Allah, kita nggak akan menjadi orang yang suka berdebat. Walaupun mungkin kita benar. Ketika ada orang yang berseberangan pendapat dengan kita, ketika ada orang yang mempunyai pikiran yang lain dengan kita, ya sudah. Seperti Paulus kepada jemaat Filipi ngomong, ya nggak apa-apa, kalau beda pemahamanmu, ya nggak apa-apa, nanti Roh Kudus yang akan beri pemahaman pada kamu. Jadi poin penting hari ini, yuk kita jaga hati kita. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang setiap saat, setiap waktu akan menerkam kita. Tapi tinggal balik lagi kepada kita. Kita buka celah nggak dengan kemarahan dan kebencian. Jadi pembelajaran yang pertama dari kisah ini adalah jaga hatimu, jangan dipenuhi dengan kemarahan, apalagi kebencian, karena itu hanya akan membuat engkau membuat sebuah keputusan yang salah fatal. Dan ingat, setiap keputusan itu pasti akan ada dampaknya. Bahkan kalau kita baca di kisah-kisah Injil yang lain, ketika mereka ditantang, tuh, kami nggak menanggung darahnya ya, karena kalian yang mau menyalibkan. Mereka katakan, biarlah kami dan keturunan kami. Wah, itu kan orang sudah emosi, kan udah ngaco ngomongnya. Nah, jadi pembelajaran pertama sekali lagi pagi hari ini, Tuhan ingatkan, jaga hati kita. Jangan sampai dikuasai dengan kemarahan, apalagi kebencian, karena hanya akan membuat kita melakukan hal yang salah fatal. Sehingga kita harus menanggung akibatnya ke depan. Nah, yang kedua, kita juga belajar berkaitan dengan hati. Jangan sampai kita juga menjadi seperti Pilatus. Ketika diperhadapkan kepada pilihan, di satu sisi dia tahu betul bahwa Yesus tidak salah, dan dia harus membebaskan Yesus, dan dia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan berbagai macam cara, untuk dia membebaskan Yesus. Tapi ketika ada satu hal yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu kepadanya, dan itu meruntuhkan semua perjuangannya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-12 dan 13, firman Tuhan berkata seperti ini. Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan dia. Masih berusaha, berjuang untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ayat 13, Bapak Ibu. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar,
Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Dan akhirnya dia menyerah. Tadinya dia berjuang untuk membebaskan Yesus, karena dia tahu betul Yesus tidak bersalah. Tapi ketika kenyamanan dia diusik, akhirnya dia menyerah. Nah, seringkali kita bisa bertahan menghadapi situasi yang terjadi. Tapi ketika rasa aman kita, rasa nyaman kita itu terusik, akhirnya kita mulai mementingkan diri sendiri. Jadi hal yang kedua yang harus kita jaga dari hati kita adalah jangan sampai kita mempunyai spirit itu mementingkan diri sendiri. Menyelamatkan ego kita sendiri, menyelamatkan rasa aman kita sendiri. Karena kita mau belajar seperti Yesus. Bukan mengalah, seperti berkali-kali saya katakan dan saya ajarkan, bukan mengalah, tapi rela berkorban. Ada banyak orang yang berusaha hanya mengalah, tapi sampai satu titik tertentu, ketika rasa nyamannya terusik, akhirnya nggak sanggup lagi. Tapi kita mau belajar dari Yesus. Rasa amannya itu ada di dalam Bapa. Sehingga dalam kondisi apapun, Yesus tetap tenang. Nah, berbeda sekali dengan Pilatus. Kalau kita baca, wah, sepertinya dia bagus, dia memperjuangkan supaya Yesus dibebaskan. Tapi ketika rasa aman, rasa nyaman dia diusik, dia langsung KO. Karena orang-orang Yahudi bilang, kalau kau lepaskan Yesus, berarti kau musuhnya kaisar. Nah, Pilatus kan memang di bawah struktural. Jabatan adalah pendelegasian dari kaisar. Kalau dia melawan kaisar, ya tinggal digeser. Nah, apakah hidup kita terkadang seperti itu? Demi melindungi rasa nyaman kita, akhirnya kita kompromi, dan kita juga membuat keputusan yang akhirnya salah. Nah, hari ini, jadi melalui kisah ini, Tuhan hanya mau mengingatkan kita adalah, yuk jaga hati kita. Yang pertama, jangan sampai dipenuhi dengan kemarahan, apalagi kebencian. Yang kedua, beranilah keluar dari zona nyaman. Ketika engkau harus rela berkorban untuk mempertahankan sebuah kebenaran. Mulailah mungkin seperti suami istri. Ketika ada konflik, bisa nggak kita jaga hati kita? Untuk kita tetap mempertahankan kebenaran. Mengampuni, minta maaf, tetap rendah hati, tetap mengasihi, atau justru seringkali ketika rasa nyaman kita terusik, akhirnya kita ngomong gini, masa bodoh dengan firman, masa bodoh dengan khotbah yang aku dengar, masa bodoh dengan semua yang firman Tuhan katakan. Nah, terus egonya lagi yang muncul, sehingga melakukan hal yang salah. Maka kalau kita kembali kepada Efesus pasalnya yang keempat, di ayat-ayat sebelum dari ayat 27, jikalau engkau menjadi marah, janganlah sampai matahari terbenam. Nah, kenapa banyak orang yang akhirnya marahnya berkepanjangan? Itu tadi, karena rasa nyamannya terusik. Dan dia lebih suka, lebih enak marah-marah. Wah, terus marah-marah, rasa itu lebih lego, Pak. Itu lebih plong. Iya, kamu plong, orang lain yang kemasukan. Nah, jadi hari ini, melalui kisah ini, kita mau belajar, yuk jaga hati kita. Jangan dipenuhi dengan kemarahan, apalagi kebencian. Dan yang kedua, kalaupun sepertinya rasa nyaman kita terusik,
Tapi biarlah kita tetap berpegang teguh pada kebenaran. Jangan akhirnya kita kalah. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang mau menambahkan sesuatu. Atau Bapak Ibu sedang mengalami situasi di mana hatimu mulai terusik, di mana hatimu mulai disodori dengan kemarahan, apalagi kebencian. Hati-hati, bertobat. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain mau tambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih Pak Heri. Saya konfirm sama Pak Heri, apa yang Pak Heri ceritakan, apa yang Pak Heri bagikan. Kayaknya semuanya itu sudah aku pernah alami ya. Di saat aku marah, aku benci, keputusan apapun yang aku keluarkan tuh selalu kayaknya salah gitu loh. Kayaknya egoku yang muncul. Bukan memihak ke sana atau ke sini gitu. Dan juga seperti tadi Pak Heri yang mengatakan, pada saat kita terusik, otomatis kita akan marah, otomatis kita juga akan meninggalkan, bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, itu yang harus kita benar-benar menanamkan nilai-nilai apa yang Pak Heri bagikan di pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang menjadi nilai-nilai dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan terus menjaga hati kami ya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, kemarahan, kebencian, terus ada dalam kehidupan kami, dan sehingga kami mengambil keputusan yang salah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Biarlah kami terus memiliki hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Yang penuh belas kasihan, yang memiliki respon yang benar ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami datang, kami berdoa ya Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Buat kakak ipar dari Ibu Mirianti ya Tuhan, bernama Ibu Rini Hadi Pranoto ya Tuhan, yang mana di saat ini kondisinya drop karena COVID ya Bapa. Biarlah kami sepakat, kami sehati ya Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan mengulurkan tangannya ya. Mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Tuhan pulihkan Ibu Rini ini ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan daripada Engkau Tuhan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga setiap keluarga yang lain ya Tuhan, kami bersyukur sudah membaik ya Bapa. Biarlah Tuhan juga terus memberkati keluarga besar Ibu Mirianti ini ya Bapa. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan Tuhan berikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga kami berdoa kepada Engkau buat Pak Simon ya Tuhan. Di mana pada saat pagi hari ini juga terpapar COVID dan lambungnya ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan dan kuasa pemulihan-Mu tercurah kepada Pak Simon ya Tuhan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Bila Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan juga memberkati dan melindungi Ibu Simon ya Bapa. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada Ibu Simon juga ya Tuhan. Dan juga buat keluarga besar Pak Simon juga Tuhan berikan kesehatan, pemulihan, dan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga besar Pak Simon ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Bapa. Kami tahu Tuhan, virus COVID Omikron
terus ada di bangsa kami Indonesia ya Bapa. Biarlah virus ini boleh ada Tuhan, tapi virus ini Tuhan tidak menyerang manusia dengan dahsyat ya Bapa. Biarlah setiap mereka yang terpapar oleh virus Omikron ini Tuhan, mereka akan segera sembuh dan pulih di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil serta staf menteri yang ada Tuhan. Biarlah mereka terus bekerja sama Tuhan untuk membangun bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari demi hari Tuhan, keadaan dunia ini semakin tidak membaik ya Bapa. Tapi kami terus berseru kepada bangsa kami Indonesia, Tuhan. Karena bangsa kami terus ada Engkau di tengah-tengah bangsa ini, ya Tuhan. Biarlah pelindungan-Mu terus ada turun atas bangsa ini, ya Tuhan. Tuhan juga memberikan perekonomian yang terbaik atas bangsa ini. Tuhan pulihkan, Tuhan, lumbung-lumbung yang ada di bangsa ini, ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa buat keamanan yang terbaik Tuhan atas bangsa ini, ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami, kota kami, dimanapun kami tinggal Tuhan, ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan. Tuhan berkati kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan juga Tuhan terus melindungi kami, jauhkan kami dari setiap virus-virus yang ada ya Bapa. Tutup bungkus setiap kami Tuhan, bahkan keluarga besar kami, istri, suami, bahkan anak dan cucu kami semuanya Tuhan. Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap keluarga-keluarga yang ada di pagi hari ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Mirianti, silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, intinya kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau baik. Bapa, firman-Mu pada pagi hari ini, kiranya meneguhkan kami semuanya. Engkau memberi kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini, kalau kami akan beraktivitas, mungkin masih ada yang sakit Tuhan, kami percaya damai sejahtera dari Bapa Surgawi dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah habis, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus memberikan pertolongan, menguatkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami menerima berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.